Lanjut adab yang kelima, wa yahtasiba ma asabahu minal maradi indallah. Nah, dia harus berprasangka baik kepada Allah, apa-apa yang menimpa dirinya itu adalah berasal dari Allah. Dia ditimpakan penyakit pusing, di penyakit batuk, penyakit panu, itu penyakit ringan ya. Kalau penyakitnya berat segala macam, mungkin jatuh atau penyakit apa. Nah, kita harus menghadirkan dalam benak kita bahwasannya itu semua penyakit berasal dari Allah. Nah, ayah tasiba. Nah, dia harus berintrospeksi diri bahwasannya apa-apa yang menimpa dirinya berupa penyakit itu berasal dari Allah ya. Penyakit apapun, kebahagiaan ma'asoba min musibatin adalah dari Allah. Apa yang saja yang menimpa diri kita berupa musibah, faminallah, itu berasal dari Allah ya. Tapi sebab musababnya itu dari kita. Kita mungkin dulu pernah berbuat zalim pada orang lain. Nah, orang lain pun juga akan berbuat zalim kepada kita. Nah, gitu ya. Ayah tasiba ma'asabahu minal maradi indallah. Bahwasanya apa yang menimpa kita itu semua kesenangan, kesedihan, rezeki, kemenangan, keberhasilan, kecerdasan, semua berasal dari Allah. Kita hanya berusaha. Fa innahu yujaru ala dzalika, maka dengan dia berprasangka baik kepada Allah dan dia berprasangka bahwasanya semua itu berasal dari Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dengan ihtisabnya tadi, yaitu berprasangka baik kepada Allah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'mina min hammin wala ghamin wala nasabin wala wasabin hatta syaukah yushakuha illa rafa'allahu biha darajatan wa kafara anhu biha khati'atan ya. Apa saja yang menimpa seorang mukmin ya, dari sikap hammin, dari gundah gulana, dari kesedihan, dari kecapean, dari keletihan, dari kesengsaraan ya, hingga duri yang menancap kepada dagingnya, menangkap di kakinya atau di tangannya, illa rafa'allahu biha, kecuali Allah akan meninggikan dengan musibah tadi derajatnya kaum mukminin tadi. Wa kafara anhu, dan Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa disebabkan musibah-musibah yang menimpa seorang yang sakit tadi. Nah, ya. Bahkan sifat gundah gulana di dalam diri kita, ya, sikap sedih, ya, sikap khawatir menatap masa depan, sikap khawatir untuk menghadapi suatu masalah, kegoncangan di dalam jiwa, kesedihan, kepenatan, kecapean, ya, karena kita melakukan ibadah dengan capek, penat, letih, lesu, gundah gulana. Nah, kesengsaraan yang menimpa kita itu Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan gugurkan kesalahan-kesalahan kita ya, disebabkan sesuatu yang menimpa kita, hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, siapa yang senang ya ditimpa musibah? Enggak ada yang senang. Tapi hikmahnya itu Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Maha besar Allah ya, maha agungnya Allah. Dengan disimpan sampai duri, kita jalan di tengah jalan, kita menginjak duri ya, atau paku atau duri dari pohon atau dahan yang menancap ke dalam kaki kita, yang kita tidak sengaja, itu pun Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita dan akan mengangkat derajat-derajat kita. Ini kita harus yakin dengan sabda Rasulullah ya. Hatta syauka yushakuha illa rafa'allahu biha darajatan wa kafara anhu biha khati'atan. Yang selanjutnya ada bagi orang yang sakit adalah atawakkulu ala Allah, bertawakal kepada Allah. Apa tawakal itu? Akhdul asbab, yaitu mengambil sebab, tapi dia menyerahkan sebab itu kepada Allah. Hasilnya kita serahkan kepada Allah ya. Kita mungkin sakit pilek, nah kita harus mengambil sebab untuk menyembuhkannya. Kita minum jahe ya, kita minum ramu-ramuan herbal. Nah, kemudian kita sudah mengambil sebab untuk kesembuhan itu. Nah, kita serahkan kesembuhan 100% milik Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah berkehendak Allah sembuhkan, bila tidak Allah kehendak Allah tidak sembuhkan. Tapi dengan Allah tidak sembuhkan tadi,
tadi sebagaimana janji Rasulullah apa? Akan diangkat derajatnya dan akan Allah gugurkan dosa-dosanya disebabkan penyakit. Yang penting kita sudah akhdul asbabi wa natawakkal 'ala Allah ba'da akhdil asbab ya. Kita serahkan kepada Allah setelah kita mengambil sebab-sebab untuk penyembuhan. Wal yakinu bi anna shifaa'a minallahi ma'a badlil asbabi syar'iyyati fi tadawi minal maradi. Yaitu kita apa? Kita yakin 100% setelah kita mengambil sebab-sebab, setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha untuk berobat, itu apa? Wal yakinu bi anna syifa, kita yakin bahwasanya obat atau kesembuhan dari penyakit tadi minallah, berasal dari Allah. Kalau kita sembuh, alhamdulillah, berarti Allah mengangkat penyakit kita dan membebaskan dari penyakit kita. Ma'abadlil asbab, disertai dengan apa? Mencurahkan sebab. Tidak boleh putus asa ketika sakitnya. Harus kita berusaha keras. Oh, kalau ini penyakit pilek ya, kita ambil sebabnya, berobat dengan minum-minum herbal ya. Minum jahe, habat sauda, atau minum kunyit, atau minum lengkoas, daun salam. Nah, kita mengambil sebab. Nah, sebab itu masih ada kaitannya dengan ilmiah, harus secara ilmiah. Terus asbab yang syar'i, tentunya sebab yang syar'i yang dibolehkan oleh agama. Nggak boleh penyakit pilek kita datangnya ke dukun atau ke tukang ramal atau ke tukang pandai besi. Itu kan nggak ada hubungannya. Penyakit pilek kok datangnya ke tukang pandai besi, memang mau di las, atau kita datangnya ke bengkel, itu kan nggak linier, namanya tidak sesuai. Kita pilek datangnya ke tabib, menanyakan, ini pilek saya kok nggak sembuh, sudah 2 hari. Nah, nanti sama tabib dikasih obat, ramuan. Nah, atau kita datang ke tukang dukun, nggak ada hubungannya penyakit pilek dengan perdukunan, malah datang kesyirikan, ya, mendatangkan penyakit baru, namanya penyakit syirik. Ya, man ata kahinan au arofan fasatahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun dan percaya apa yang dikatakan dukun, maka dia apa? Tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Ya, yaitu mengambil sebab secara syar'i fitadawi, di dalam berobat minal marodi, yaitu dia yang berobat dari apa yang dia derita dari penyakit-penyakit tadi ya. Nah, sudah berusaha keras ya, maksudnya berusaha keras itu berusaha dengan badlul asbab, mencurahkan sebab-sebab. Setelah itu hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sembuhkan, alhamdulillah. Tidak Allah sembuhkan, yaitu adalah sebagai hikmah. Allah akan mengangkat derajat kita, akan menggugurkan, menghapus dosa-dosa kita. Allahu a'lam bishawab. Ilahuna tahtim liqa'ana ya. Berdoa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.